Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Izin Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Ridwan Harta dengan NIM 250201020896 dari kelas MJ 111, Prodi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester, saya akan memaparkan terkait analisa terhadap manajemen rantai pasok terhadap artikel terpublikasi nasional maupun internasional yang sebelumnya sudah menjadi tugas di kelas ini. Baik, pertama, artikel yang pertama itu terkait supply chain management pada industri pertahanan era industri 4.0. Latar belakangnya itu era digital menuntut rantai pasok terintegrasi dan responsif. Industri pertahanan menghadapi kompleksitas tinggi dan ketidakpastian pasokan. Tujuannya itu menganalisis pengaruh supply chain management terhadap kinerja industri pertahanan. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif, SEEM, PLS atau Smart PLS 3.0, 220 responden manajerial, dengan hasil supply chain management berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja industri. Kemudian implikasinya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi supply chain management berperan penting dalam meningkatkan kinerja industri pertahanan. Implikasi praktisnya adalah perusahaan perlu memperkuat integrasi informasi dan koordinasi antar anggota rantai pasok, sebagaimana yang dijelaskan dalam materi sesi 12, integrational model. Konsep seperti information sharing, accurate pool data, dan collaborative planning menjadi krusial untuk meningkatkan sivitas dan mengurangi ketidakpastian pasokan. Selain itu, dari perspektif materi sesi 14, performance management, penerapan supply chain management yang terintegrasi berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi secara strategis dan operasional. Kemudian, artikel yang kedua, evaluasi distribusi industri semen. Latar belakang terjadinya undersupply, demurrage tinggi, klaim kualitas, distribusi rantai pasok tidak berjalan optimal. Tujuannya itu mengevaluasi efisiensi distribusi dan manajemen rantai pasok. Metode yang digunakan kualitatif, wawancara, observasi, analisis deskriptif. Hasil yang didapatkan distribusi tidak optimal akibat lemahnya komunikasi dan monitoring. Implikasi dengan materi pelajaran, permasalahan undersupply dan tingginya biaya demurrage menunjukkan bahwa efisiensi distribusi sangat bergantung pada desain dan pengelolaan transportasi. Hal ini selaras dengan sesi 10 transportation, di mana keputusan terkait inbound dan outbound transportation mempengaruhi struktur biaya dan margin perusahaan. Selain itu, berdasarkan sesi 14 atau sesi 15, evaluasi kinerja rantai pasok, distribusi yang tidak optimal akan meningkatkan total cost rantai pasok dan menurunkan efisiensi operasional. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan monitoring distributif, transparansi informasi, serta koordinasi antar pihak untuk mengendalikan biaya dan meningkatkan kualitas layanan. Kemudian artikel yang ketiga, supply chain management pada industri kosmetik. Latar belakang yaitu persaingan industri meningkat, terjadi keterlambatan bahan baku dan kelangkaan pasokan. Tujuan menguji mempengaruhi hubungan pemasok, pelanggan, dan berbagai informasi. Kemudian implikasi dengan materinya, temuan bahwa hubungan dengan pemasok dan tingkat berbagi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, menunjukkan pentingnya integrasi dalam rantai pasok. Hal ini relevan dengan sesi 12, supply chain management integration model, khususnya konsep vendor manage inventory, electronic ordering, dan kolaborasi lintas mitra. Stabilitas pasokan yang terjaga juga berdampak pada indikator kinerja yang dibahas dalam sesi 14, performance management, seperti peningkatan inventory turnover dan pengurangan investasi berlebih dalam persediaan. Dengan demikian, penguatan hubungan strategis dengan pemasok menjadi faktor utama dalam menjaga efisiensi dan
keberlanjutan operasional. Kemudian artikel yang keempat, pengendalian persediaan Bulog. Eee, Latar belakangnya itu risiko kehilangan, penyimpangan persediaan beras, pentingnya stabilitas pasokan pangan, tujuan itu menganalisis efektivitas penilaian internal persediaan, metode deskriptif kualitatif, hasil pengendalian cukup efektif, perlu peningkatan perlindungan fisik berbasis teknologi. Implikasinya itu efektivitas penilaian persediaan beras menunjukkan bahwa manajemen stok yang baik berkontribusi pada stabilitas distribusi dan efisiensi biaya. Implikasi ini sejalan dengan sesi 14-15, evaluasi kinerja rantai pasok, khususnya indikator assessment committed to inventory turnover, dan weeks of supply. Pengawasan yang optimal membantu menekan biaya penyimpanan dan meminimalkan risiko kehilangan atau penyimpangan. Selain itu, penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi akan meningkatkan akurasi informasi dan memperkuat keandalan sistem persediaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Yang terakhir itu artikel Sustainable Supply Chain Management. Latar belakangnya itu industri makanan berdampak besar terhadap lingkungan dan sosial, tekanan regulasi dan tuntutan berkelanjutan meningkat. Tujuan dari penelitian ini mengidentifikasi praktik dan tantangan implementasi SSCM. Metode itu studi literatur, hasilnya SSCM mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan. Tantangan biaya yang tinggi, regulasi kompleks, resistensi perubahan. Implikasinya itu penerapan sistem sustainable supply chain management menunjukkan bahwa kinerja rantai pasok tidak lagi hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari dimensi lingkungan dan sosial. Hal ini berkaitan dengan sesi 14, performance management, di mana evaluasi kinerja harus mencerminkan efisiensi operasional sekaligus tanggung jawab berkelanjutan. Selain itu, integrasi sistem informasi dan kolaborasi antar stakeholder dalam SSCM sejalan dengan sesi 12, SCM Integration Model. Dengan menerapkan SSCM, perusahaan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membangun keunggulan bersaing jangka panjang melalui reputasi dan kepercayaan konsumen. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.